Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my student. I hope you great and good today, okay? Nah, before we start the lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan mengucapkan basmalah. Amin. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang introducing others atau introducing others people. Nah, jadi artinya adalah memperkenalkan orang lain. Orang lain itu bisa berupa atau bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat kita, dan lain-lain. Oke, adik-adik. Nah, jadi kita hari ini akan belajar introducing others. Sebelum kita masuk ke pembelajaran introducing others, kita akan membuka buku pada halaman 21. Oke. Nah, di buku halaman 21 yang language study. Nah, jadi ada hal basic, ada hal dasar sebelum kita belajar tentang introducing myself, introducing oneself, introducing others. Itu ada hal basic, ada hal dasar. Adik-adik lah, kayak kita semalam kan seperti memperkenalkan diri semalam kan ada my name is, kan seperti itu, my name is, I come from, I live in, I live at, kan. Nah, jadi kata dasar yang kakak maksud itu adalah pronoun. Di sini ada pronoun yang artinya kata ganti. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kamu, dia, mereka, kami. Nah, itu maksud kakak kata ganti. Tapi dalam bahasa Inggris di sini, dalam penulisan bahasa Inggris itu kata ganti ini, pronoun ini dibagi menjadi dua bagian. Kayak adik-adik. Nah, seperti yang di buku. Coba adik-adik buka di bukunya. Nah, di sini pronoun itu, kata ganti itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu kata ganti yang personal, yang diri sendiri, dan yang kedua itu kata ganti untuk posesif, kepemilikan. Nah, ingat-ingat, lanjut kita ya. Pronoun tadi kata ganti. Oke. Nah, jadi yang di sini itu lanjut kita ke bagian yang nomor satu. Nah, personal pronoun itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yang A itu dijadikan subjek, yang kedua yang B itu dijadikan objek. Nah, adik-adik lah, jadi pahami dulu, personal pronoun dibagi menjadi dua, subjek dan objek, yang dijadikan subjek dan dijadikan objek. Oke. Nah, jadi yang pertama subjek pronoun. Oke, yang pronoun personal pronoun yang dijadikan subjek. Nah, macam-macamnya adalah I, saya, you, kamu, he itu dia laki-laki, she dia perempuan, it itu artinya itu menunjukkan kata benda, sesuatu lah, semacam-macam. Terus ada we, kami, they, mereka. Jadi ada 7 macam. Contohnya, I study English, saya belajar bahasa Inggris. You have a lot of books, kamu mempunyai buku yang banyak. He is a student, dia laki-laki adalah seorang pelajar. She likes ice cream, dia perempuan suka ice cream. Nah, jadi ini subjek pronoun ini adik-adik lah diletakkan di depan. Kemungkinan besar kita temui itu pasti di depan karena subjek. Nah, jadi letaknya pasti di depan. I, sini kan ada contohnya I study English. Nah, itu pasti diletakkan di depan. Sedangkan yang personal pronoun yang jadi objek. Nah, contohnya kan di sini ada macamnya, maksud kakak ada me, saya juga, you, her, him, it, us, dan them. Itu sama aja artinya juga, cuma bedanya ini jadikan objek. Contohnya, give the book to me, berikan buku itu kepada saya. Nah, terus the teacher wants to talk to you, guru ingin berbicara kepadamu. Please tell Rama I really miss him,
tolong beritahu kepada Rama, aku benar-benar merindukannya. Can you deliver this lunch box to her? Bisakah kamu mengirim kotak makan ini kepadanya? Ya di situ untuk laki-laki, her, him untuk perempuan. Nah, jadi ini diletakkan sebagai objek, adik-adik lah, personal pronounnya dijadikan objek. Nggak bisa kita gunakan misalkan give the book to I, nggak bisa, salah. Yang benar give the book to me, berikan buku itu ke saya. Dan juga nggak bisa me study English, kurang benar. Me study English kurang benar. Yang benar I study English. Oke adik-adik, nah itu tadi yang personal pronoun. Oke, nah kita lanjut adik-adik lah ke nomor 2, possessive pronoun. Possessive pronoun itu adalah kepemilikan, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah adik-adik lah, dan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu possessive pronounnya yang tidak bisa dia berdiri sendiri, yang artinya itu dia harus diikuti oleh kata benda setelahnya atau kata keterangan lainnya. Nah di sini macam-macamnya ada my, your, his, her, its, our, their. Nah sama aja juga artinya, cuma ini menunjukkan keterangan yang harus diikuti oleh kata benda selanjutnya atau kata keterangan lainnya. Nah contohnya, this is my book. Nah book ini adalah buku saya. Terus Sandra, I think that is your bag. Sandra, aku pikir itu adalah tas kamu. Terus tell Ryan, I like his new haircut. Beritahu Ryan, aku suka dengan potongan rambut barunya. Nah, jadi di sini nih dia harus diikuti oleh kata benda selanjutnya atau kata keterangan lainnya. Sini contohnya, this is my book, my book. Nah, yang artinya kan ini adalah buku saya. Kalau misalkan this is my, nah itu kurang jelas. This is my apa? Ini saya apa? Kurang jelas. Jadi harus diikuti oleh kata benda lainnya atau kata keterangan lainnya setelahnya. Nah lanjut kita ke bagian masih possessive pronoun, tapi yang bisa berdiri sendiri, yang artinya itu kata benda ini kata ganti ini maksud kakak tidak harus diikuti lagi oleh kata benda atau kata keterangan setelahnya. Yang macamnya nih, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Nah contohnya, the pen on the table is mine. Pulpen yang ada di atas meja itu adalah milikku. Take this box of chocolates, it is yours. Ambil coklat sebox ini, sekotak ini, itu adalah milikmu. Nah jadi adik-adik lah, gak bisa dia this is mine book, gak bisa, salah, kurang benar. This is mine book, nah itu kurang benar. Yang benarnya this is mine atau this book is mine. Nah itu baru benar. Nah atau the book on the table is mine. Nah itu baru benar. Kalau ini kan this is my book, nah itu benar juga. Tapi nggak boleh kalau this is mine book, nah itu nggak boleh. Oke nanti yang boleh the book is mine, nah itu boleh. Oke nanti. Nah jadi kita lanjut ke bagian B di halaman 22, telling our family members. Nah kita masuk ke bagian introducing others. Oke adik-adik. Nah di sini ada ekspresi, beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Oke adik-adik, kita langsung akan kakak contohkan, tolong adik-adik perhatikan cara pengucapan kakak lah. I'd like you to meet Lisa. Ada bunyi D-nya sedikit, I'd like. Nah I'd like you to meet Lisa, yang artinya aku ingin kamu bertemu dengan Lisa. Nah lanjut, I'd like to introduce you to Dika, yang artinya aku ingin memperkenalkan kamu kepada Dika. Nah kita lanjut, Lila, this is Bayu, this is Lila, yang artinya Lila,
Ini Bayu, ini Lila. Nah gitu. Lanjut, this is my friend, bla bla bla. Bisa kalian isi dengan nama teman kalian atau nama siapapun. This is my friend Agus, contohnya. Artinya, ini adalah temanku Agus. Nah, oke. Lanjut, you haven't met Agus, have you? Nah, you haven't met bla bla bla, have you? Yang artinya, kamu belum bertemu dengan Agus, kan? Nah, kamu belum bertemu dengan bla bla bla, kan? Nah, jadi itu artinya. Lanjut, do you know bla bla bla? Misalnya diisi dengan nama, terus nama teman, nama keluarga. Do you know Agus? Nah, apakah kamu mengenal Agus? Nah gitu. Lanjut yang terakhir, may I introduce bla 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 to you? Nah, yang may I introduce Andre to you? Nah, yang artinya bolehkah aku memperkenalkan Andre kepadamu? Nah, di sini ada responnya. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to see you. Senang melihatmu. Pleased to meet you. Senang bertemu denganmu. Selamat saja. Glad to know you. Senang mengenalmu. Nah, senang mengenalmu. How do you do? Apa kabarmu? Nah, gitu artinya. Nah, kita lanjut. Di sini akan kakak bacakan sebuah contoh dialog di teks 7 di bagian yang bawah tuh, langsung masih di halaman 22. Oke, tolong adik-adik perhatikan bagaimana cara pengucapan kakak lah. Sari introduced her classmate Aira to her mother, Mrs. Ina. Good afternoon, Mom. Good afternoon, Sari. Mom, this is my classmate. Her name is Aira. Nice to meet you, Aira. Nice to meet you too, Madam. May we do our homework here, Mom? Sure, please, finish your homework. I will take 2 glasses of iced tea for you and Aira. Thanks, Madam. You're welcome. Nah, itu tadi adik-adik lah, kita sudah belajar tentang pronoun dan introducing others. Nah, pronoun tadi artinya adalah kata ganti. Nah, kata ganti tadi, pronoun tadi terbagi menjadi 2, yang personal dan posesif. Yang personal artinya diri sendiri, dan posesif yang artinya kepemilikan. Yang personal terbagi menjadi 2, yang bisa jadi subjek, yang bisa jadi objek. Terus yang posesif juga terbagi menjadi 2, yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang bisa berdiri sendiri. Macam-macamnya bisa adik buka aja bukunya, tandai supaya adik ingat-ingat, supaya adik pintar, supaya adik bisa paham. Oke? Nah, lanjut ke telling atau introducing others. Tadi ada macam-macam ekspresi yang sudah kita belajar, seperti I'd like you to meet Lisa, I'd like you to introduce you to Tika, nah, dan macam-macamnya. Responnya juga tadi ada nice to meet you, nice to see you, nah lain-lain. Oke adik-adik, nah kakak rasa sampai sini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kakak minta maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan, salah hilap mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita membaca hamdalah. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.